Welcome to I Could Really, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Halo Mas Nur. Halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you lo udah mau datang. Terima kasih sudah diajak. Iya, karena kenal kan juga baru ketemu ya dari Kang Abu, terus dia gitu katanya penerjemah bukunya Rumi. Alhamdulillah sekarang sudah selesai jilid 4, lagi proses jilid 5. Oh, gimana ceritanya bisa sampai jadi penerjemah buku-bukunya Rumi? Saya pernah cerita ini ke Kang Abu. Ini jadi sampai ke Rumi ini seperti perjalanan hidup saya. Jadi dulu pernah ateis, dari ateis kemudian menggeluti filsafat, dari filsafat ketemu tasawuf, tasawufnya itu concern ke Ibn Arabi, nah terakhir ke Rumi. Benang merahnya di situ. Di situ. Jadi kayak mengalir aja, ikutin naluri hidup, jalannya di mana. Nah, sampainya di sini. Gimana ceritanya naluri hidup? Banyak orang kan kalau sekarang ya di era modern, di era yang semuanya serba berdasarkan scientific proven gitu. Semuanya based on data atau semuanya dipikirkan secara logika berpikirnya. Iya. Sementara kalau naluri hidup kan lebih ke insting ya. Insting, mungkin dulu kan kita beda ya. Saya lahir tahun 1970-an. Nah, tentu kita dulu tidak ada internet, tidak ada ini dan seterusnya, gitu kan. Kemudian juga lahir dari keluarga biasa. Jadi tentu saya hanya berharap terhadap apa yang saya miliki secara personal. Jadi tidak ada dukungan dari siapapun. Jadi ngalir aja. Yang penting apa yang menurut saya baik saya lakukan, dan puji Tuhan, Tuhan mengantar saya sampai ke sini. Sampai ketemu aku. Iya. Aku kan juga suka ya, maksudnya puisi-puisinya Rumi itu kan selalu romantis gitu Iya, kan. betul. Selalu dekat di hati, selalu rasanya tuh berasa relate banget gitu sama kehidupan, meskipun itu udah ratusan tahun ya. Betul, 816 tahun sekarang. Ya, berarti kan apa ya, udah melewati serangkaian perubahan zaman gitu loh. Betul. Bukan cuma satu peradaban kan sebenarnya. Iya. Apa yang bikin itu jadi istimewa sih Mas? Maksudnya bisa sampai bertahan sekarang? Saya mengutip satu tokoh peneliti Rumi, itu namanya Franklin. Beliau peneliti dari Amerika. Dia nulis buku penelitian kira-kira berapa tahun gitu, dia meneliti serius tentang Rumi. Jadi dia menyimpulkan, dia akhirnya ada kata-kata yang saya sangat suka. Franklin bilang begini, seolah-olah Rumi lahir di abad 21. Iya benar. Iya. Iya. Dia bilang begitu, seolah Rumi abad 21 karena Rumi bisa menjawab kebutuhan manusia modern. Benar. Kayak gitu. Jadi tahun 2000 bukunya bestseller, kemudian Amerika mencetuskan Rumi Day. Tiap 31 September itu UNESCO mencetuskan Rumi Day. Rumi Day itu hari lahir Rumi. Karena sumbangsi pemikiran Rumi terhadap kemanusiaan. Nah, makanya tidak heran kalau seperti Franklin yang peneliti Amerika mengatakan Rumi itu seolah lahir abad 21, padahal dia lahir tahun 1207. Annie Mary Simmel juga berkata seperti itu. Annie Mary Simmel juga mengatakan, kok kenapa sih kita masih butuh Rumi? Kata dia, banyak kaidah kehidupan yang bisa kita dapat di karya-karya Rumi. Baik itu dalam Masnawi, Ghazal, Fi Mafihi, dan seterusnya. Apa dia dulu tuh kesepian atau kebanyakan waktu sih? Mungkin ini ya, biasanya orang-orang besar lahir dari satu peristiwa yang besar. Kebetulan pada masa itu ada penyerangan Mongol besar-besaran. Kemudian itu yang kita tadi diskusikan bahwa mengapa ayahnya harus keluar dari Balkh. Salah satu alasannya itu adalah penyerangan Mongol. Selain ada konflik dengan raja pada saat itu dengan Balkh, nah dia harus keluar. Dari situ berkelana hingga sampai ke Konya. Sama di Eropa itu ada tokoh Hölderlin. Dia, saya lupa apakah perang pertama atau kedua, itu tokoh penyair Jerman yang luar biasa. Itu juga lahir dari seperti itu. Nah, selain kalau Rumi memang dia bukan Goethe. Bukan, Hölderlin. Oke. Yang terkenal kan lebih ke Goethe kan. Nah, ya? kalau kita ke Jerman, itu juga terkenal. Kan ada Goethe Institute ada Goethe katanya. Institute, Iya. Goethe. Oke. Berarti Mas Nur nih bisa bahasa Persia? Bisa.
Coba kalau nama saya. Ismeman. Kalau saya lebih suka ngutip Rumi di kitab pertama Masnawi. Beshnu asni chun hikoyat mikunat asjodi ho shekoyat mikunat. Kayak Jadi bahasa artinya, Turki ya? Betul. Dengarkanlah seluruh ini betapa ia merintih atas derita keterpisahan. Gitu. Terpisah ya. Terpisah. Terpisah dari dunia atau terpisah dari pasangan? Terpisah dari rumpun bambu. Karena kan fenomena kalau kita bicara tentang perasaan ya, banyak banget orang sekarang tuh yang mudah merasa kesepian. Oke. Gitu. Dan ya aku aja kalau ngegalau bacain puisi-puisinya Rumi kan jadi semangat lagi sebenarnya. Betul. Kayak cuman merasa divalidasi aja gitu, kayak ada yang ngerti ya gitu. Iya. Dan kontekstual orang-orang modern yang selalu merasa kesepian ini kan masalah besar dalam kehidupan, terutama dalam kota besar ya. Kurang interaksi yang ada di level yang sama, banyaknya adalah kompetitif. Gitu. Gimana sih kita tuh bisa bisa tetap merasa hidup walaupun sendiri gitu, walaupun ya sendiri sih tapi nggak usah ngerasa kesepian lah gitu. Rumi membedakan antara sepi dan sendiri. Biasanya kalau kita sepi itu biasanya sendiri. Kita merasakan kesepian karena kita merasakan sendiri, nggak ada kawan, nggak ada teman. Walaupun punya pasangan tinggal di satu rumah bersama keluarga. Itu gitu. bisa jadi karena dia terputus dari realitas. Jadi sendiri itu bukan dalam pemahaman, boleh jadi ada orang di sampingnya, tapi dia merasa terputus dari realitas. Terputus. Nah, orang seperti ini biasanya dia stuck atau dia menyeliputi dirinya dari yang lain. Dia tidak mau diganggu, tidak mau dilihat, tidak mau. Jadi dia sendiri yang bikin dunianya gitu. Betul. Nah, makanya kalau bagi Rumi beda antara sendiri dan sepi. Ya. Kalau sendiri itu ada dua, kata Rumi, ada sendiri yang lahir dari nafs, ada sendiri yang lahir dari ruh. Nah, ini kita masuk aja ke Sufi ya, Rumi. Nafs biasanya identik dengan ego. Nah, ada kalau sendiri yang lahir dari ego, nah ini yang biasanya manusia modern terkait dengan itu. Jadi kalau Mbak Sam tadi mengatakan dia ada merasa apa tadi? Sepi jauh dari orang-orang dan seterusnya. Nah, bagi Rumi itu disebut dengan sepi dari lahir dari ego atau nafs. Tapi kalau sendiri yang lahir dari ruh, dia tidak akan pernah merasa sendiri. Karena ruh itulah kesejatian manusia. Makanya para sufi kan justru dia menyari sendiri ya. Kalau entah itu kalau di Bali ada nyepi, kalau di Sufi ada khalwat, ada uzlah, ada terminologi yang memang digunakan bagaimana manusia punya kesempatan untuk dia punya kesendirian untuk dirinya. Menyendiri gitu. Ya, sepi dari yang lain. Nah, kita tinggal lihat dia sendiri yang lahir dari ego atau sendiri yang lahir dari roh. Kalau sendiri yang dari ego biasanya itu melahirkan kecemasan, kekhawatiran dan seterusnya. Karena ego itu bermuara dari keinginan. Nah, selama keinginannya tidak terpenuhi, biasanya dia akan merasakan seperti itu. Jadi semakin dia memberikan makanan terhadap egonya, dia akan semakin kesepian. Justru kayak gitu. Kayak gitu. Karena keinginan kan tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Makanya kata Rumi, selama manusia tidak menemukan kekasih sejati dalam dirinya, dia akan terombang-ambing dan terus-menerus akan merasakan kesepian. Kekasih sejati itu maksudnya pasangan hidup atau gimana? Ya siapapun ya, tapi kalau kita masuk Rumi, yang dia maksud Tuhan. Kayak itu, yang dia maksud Tuhan. Nah, kita punya dimensi ilahiyah dalam diri yang disebut dengan ruh ya. Orang menyebutnya soul, spirit, tapi dalam tradisi tasawuf disebut dengan ruh. Nah, ruh ini yang terkoneksi langsung dengan ilahi. Nah, kalau manusia menemukan itu, dia tidak akan merasakan kesendirian. Nah, ini yang tadi Mbak saya mengatakan, dia bisa menciptakan alam sendiri dan seterusnya, ya karena dia menemukan ruang yang tak bertepi. Ilahi kan, Tuhan kan ruang yang tak bertepi. Ya. Kita kata Rumi, jangan anggap dirimu setetes itu, tapi ketahuilah engkau adalah setetes dalam samudra. Gitu. Beda ya emang? Itu tadi kalau kita berada dalam
sendiri dalam level nafs, kita akan merasakan tadi tidak menyadari betapa kita terhubung dengan sesuatu yang tak bertepi. Kita terhubung dengan samudra. Kenapa? Karena kita hanya memberikan makanan terhadap ego kita. Tapi kalau kita masuk lebih dalam terkait dengan roh, di situ kita akan menyadari betapa kita sebenarnya terhubung dengan realitas yang tak bertepi tadi yang disebut dengan samudra. Nah, Rumi dalam puisinya seringkali menyebut metafor Tuhan itu sebagai samudra dan manusia itu seperti ikan. Oke. Kenapa metafornya jadi laut ya, jadi samudra? Karena tak bertepi, tak terbatas. Dia meliputi semuanya, meliputi semua ada yang ada di lautan, kayak gitu kan. Nah, ikan itu kan terbatas, dia hanya bagian dari samudra. Nah, cuma biasanya ikan ini tidak menyadari kalau dia sedang hidup di samudra. Sama seperti kita tidak menyadari kalau kita bernafas ini dengan alam ini. Iya kan? Nah, biasanya begitu. Kita tidak menyadari kehadiran ilahi, betapa kehadiran Tuhan itu senantiasa dekat dengan diri kita. Ada ketidaksadaran seperti itu. Makanya Rumi metafornya untuk mendekatkan apa yang dialami oleh manusia, metafornya seperti itu. Tuhan seperti samudra, manusia seperti ikan-ikan. Gitu. Kalau ikan-ikannya sendirian kan ikan-ikan biasanya dia bersama-sama gitu kan, berkelompok gitu. Terus ikannya hidupnya sendirian gitu. Sementara konsep dalam budaya sekarang gitu kan banyak yang mengagung-agungkan individualisme kan. Iya, betul. Nah, mungkin ini ya mereka merasa cukup dengan dirinya kan. Jadi individualisme itu kan dia tidak mau mengganggu orang lain, tidak mau membebani orang lain, merasa cukup dengan dirinya. Cuma kalau yang bahaya itu adalah ketika dia tidak menyadari tentang ada kuasa yang lebih absolut di luar dirinya. Nah, sehingga meletakkan segala sesuatu itu intinya kepada manusia. Nah, akhirnya kuasa, keinginan, kudrat dan semuanya itu intinya kepada manusia. Nah, itulah yang kita lihat manusia modern saat ini. Kan seperti itu. Nah, kalau dalam tradisi Sufi itu dibalik, yang manusia ini hanya seperti ini, satu wadah yang dimana Tuhan mengalir di dalam dirinya. Jadi kita ini hanya, kalau bahasa Sufinya tajalli, kalau bahasa terjemahnya manifestasi dari ilahi. Kita tidak lebih dari itu. Dan itu lebih menenangkan menurut saya daripada saya lebih menonjolkan diri saya. Karena ada satu masa di mana saya harus mengakui saya punya keterbatasan. Iya kan? Dan itu yang sulit dilakukan manusia kan? Iya, biasanya begitu. Jadi, sehingga biasanya keterbatasan itu dia sadari ketika semuanya direnggut dari dirinya, kan? Mulai dari kalau masih muda dia masih kuat, tapi perlahan-lahan tubuhnya mulai lemah, sehingga satu persatu apa yang dia miliki itu kemudian direnggut. Nah, itu pada saat itu biasanya itu akan terjadi suatu kesepian yang luar biasa. Tidak heran kalau memutuskan untuk bunuh diri, kan? Seperti yang terjadi para selebriti ya, yang kita saksikan ya, karena mereka melihat itu, melihat satu kesadaran yang dia sebelumnya dia miliki semua, tetapi semuanya akhirnya direnggut semuanya. Seperti itu. Iya. Kan banyak kejadian selalu gitu ya. Iya. Kayak dia terputus gitu dari society. Bahkan salah satu gejalanya juga orang yang punya kondisi kesehatan mentalnya lagi gak baik-baik aja, pasti dia akan mengisolasi dirinya dari sekitarnya. Betul. Dan gimana supaya kita bisa kayak terketuk lah gitu. Agar? Terketuk supaya kita bisa tetap memiliki sinar terang dalam diri kita. Nah, ini sebenarnya kalau bagi Rumi ya, sinar terang itu sebenarnya sudah ada. Makanya tadi yang syair kita bacakan, dengarkanlah Suri ini betapa ia merintih atas derita keterpisahan. Karena ia terpisah dari rumpun bambu, sehingga dalam lirih
lirihnya laki-laki dan perempuan menyautinya. Jadi sebenarnya dimensi ilahiyah itu sudah ada bersama kita sejak dahulu, sejak kita diciptakan. Sejak lahir atau sejak masih ada roh? Ya, makanya ada istilah wa nafakhtu fi min ruh, aku tiupkan ruhku. Itu sebagai asal muasal manusia berasal dari ilahiyah, yang kemudian ketika dia tercipta itulah yang disebut dengan fitrah. Fitrah. Nah, fitrah ini adalah satu kekuatan yang Tuhan berikan dalam diri manusia untuk dengan fitrah itu dia senantiasa mencari kebaikan, kebenaran, mencari keadilan, cinta kepada keindahan. Itu adalah dimensi fitrah dalam dirinya sebagai manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Nah, biasanya makanya Rumi mengingatkan, dengarkanlah seruling ini. Nah, seruling ini maksudnya ada sosok manusia yang sudah merasakan itu dan dia memberikan petuah-petuah kepada manusia lain. Nah, biasanya kita sebagai manusia ada derita yang senantiasa merintih dalam diri, kalau bahasa Rumi. Makanya dengarkanlah seruling ini betapa ia merintih atas derita keterpisahan. Karena kita turun di dunia, kita asyik dengan dunia, melihat keindahan di luar. Nah, akhirnya kita jarang menengok ke dalam. Kita menengok ke dalam. Padahal kata Rumi, sejak awal, kenapa engkau mencari di luar? Sejak awal dia telah bersemayam dalam dirimu. Jadi dia telah bersemayam di dalam dirimu sejak awal. Nah, cuma karena ya dunia memang indah gitu kan, kita asyik dengan dunia. Banyak distraksi. Ya, akhirnya kita melihatnya di luar, asyik di luar, mendengar di luar. Itu yang kemudian kita berjarak dengan realitas hakikat kita yang paling sejati dalam diri. Nah, itu yang membuat tadi kalau kita ke pembahasan awal merasa khawatir, tidak tenang, sepi dan seterusnya, karena kita terputus dengan realitas kita yang sejati. Itu. Oke, sebelum lanjut nih, karena udah di mention 2 kali, ada fitrah, ada fitrah, ada kodrat, gitu, sama nasib. Ya. Itu bedanya apa? Kalau fitrah itu adalah sesuatu yang memang Tuhan berikan sejak awal dalam penciptaan manusia. Itu ada ayatnya, fitratallahi fatarannasa 'alaiha, dengan fitrah Allah manusia diciptakan. Nah, dengan fitrah itulah manusia, Tuhan membekali manusia dengan fitrah. Ini maha kasih sayang Tuhan. Kita berangkat itu tidak start dari nol. Sudah ada fitrah yang Tuhan berikan sebagai starting point untuk bergerak, dan itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan. Seperti itu. Itu disebut dengan fitrah. Nah, kalau nasib itu lebih kepada ini jalur pilihan-pilihan hidup ya. Pilihan-pilihan hidup yang kita pilih, yang kemudian biasanya pilihan-pilihan itu kita pilih tanpa kesadaran. Kita memilih tapi kita tidak menyadarinya atas pilihan-pilihan itu. Ya mungkin karena suka saja, mungkin karena ini senang saja. Lapar mata gitu. Kayak gitu. Nah, itu biasanya basicnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kudra ini satu kekuasaan yang Tuhan berikan dalam diri manusia. Bahwa daya upaya dalam diri kita ini semua berasal dari ilahi. Jadi itu beda-beda gitu maksudnya. Beda-beda. Kita yang menentukan atau kita yang bisa mengubah? Kan ada suka orang bilang ngubah nasib gitu. Tapi kalau fitrah nggak bisa dirubah. Nah, fitrah ini semuanya baik. Fitrah itu semuanya baik. Makanya fitrah itu cirinya dia cinta kepada keadilan, cinta kepada kebenaran, cinta kepada keindahan. Dia kejujuran, keadilan, itu ciri fitrah. Makanya positif. Itu yang saya maksud bahwa starting pointnya Tuhan sudah memberikan kita starting point kebaikan. Makanya ada hadis bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kenapa? Karena dia membawa fitrah dalam dirinya. Gitu. Nah, itu starting point dia bergerak. Makanya setiap manusia starting point bergeraknya itu semuanya baik, indah, gitu, dengan dimensi fitrah itu. Nah, kalau ada realitas yang kita tidak bisa ubah pastinya ya. Kayak apa yang terjadi hari ini yang hujan terus itu kan di luar kuasa manusia. Betul. Gitu. Setiap hari hujan itu di luar kuasa kita. Yang bisa kita itu adalah terkait dengan pilihan-pilihan kehidupan kita sendiri yang mungkin kita punya pilihan untuk mau pilih A atau B.
Ya. Dan apa yang bikin kita tuh selalu kalau lagi error gitu ya, milihnya pasti salah. Padahal kita pikir itu benar. Betul. Itu menarik. Jadi manusia tidak menyadari, pernah tidak mendengar bisikan dari hati. Kadang. Gitu kan? Nah, artinya begini, kita menyadari ada bisikan ya. Bisikan. Biasanya kita memilih sesuatu itu berdasarkan entah itu bisikan, entah itu kalkulasi analisis kita ya. Kalau begini ujungnya begini, kalau begini jangan. Biasanya begitu. Atau juga pilihan itu dari orang lain. Seperti itu kan, pilihan-pilihan itu. Artinya banyak sekali yang memberikan input kita dalam memilih. Nah, pilihan itu dasarnya apa? Dasarnya knowledge yang kita miliki. Ya. Jadi semakin luas knowledge, maka pilihan-pilihan kita juga akan semakin bagus. Makanya kalau kita tidak punya keahlian dalam suatu persoalan, biasanya kita meminta ahli dari orang lain kan, untuk memutuskan seperti itu. Seperti Mbak saya kayak psikolog gitu kan, minta jalan keluar seperti apa. Sebenarnya kalau ke psikolog kan nggak minta jalan keluar ya. Iya, mendengar ya. Didengerin, validasi, terus diskusi. Terus nantinya ya akan dibikin supaya dapat insight ya. Yang mana kan kalau dapat insight kliennya bisa lebih ngerasa aman nyaman daripada psikolognya yang satu arah kan. Iya, betul. Ini menarik ya karena kan ya aku juga suka lah gitu mempelajari psikologi positif tuh yang lebih ke arah spiritual journey juga gitu kan. Bagaimana kita bisa mindfulness, bagaimana kita bisa meditasi, dan orang selalu ngerasa sulit. Iya. Kenapa sih pas lagi meditasi baru tarik nafas udah pikirannya banyak banget iklannya gitu, notifikasinya muncul semua gitu kan, 1000 notifikasi. Sementara kalau enggak ya udah kayak kita malah bisa fokus ini dan itu. Atau justru sebaliknya. Misalnya sekarang kenapa tidak muncul alam khayal ya waktu kita sendiri hening, waktu kita saat meditasi, karena saya lagi fokus bicara. Oke. Justru waktu saya diam, apa yang tertanam kalau bahasa psikologinya kalau nggak salah alam bawah sadar itu kemudian naik ke alam khayal. Ketika dia naik alam khayal barulah terlihat. Entah itu kita melihat kayak bayangannya atau isyarat-isyarat kalimat-kalimat dalam pikiran tadi. Nah justru setiap kita mengalami momen diam, justru yang di bawah itu akan naik. Apa yang tertimbun di bawah itu dia akan naik. Beda kalau sekarang kayak bicara seperti ini, pasti fokus. Kenapa? Karena ada satu fokus yang memang jelas titik fokus saya. Attention fokusnya kan. Iya gitu. Kalau diam itu alam persepsi indrawi saya tidak aktif. Yang aktif justru batin. Makanya apa yang di batin ini naik ke atas. Jadi yang tertimbun di bawah itu naik ke atas. Ketika naik ke atas itu kemudian terlihat di alam khayal. Makanya kadang biasa kita melihat saya sedang di tempat ini atau sedang di situ, atau kadang bisikan kalimat-kalimat gitu, seperti itu. Jadi makanya orang yang sedang mengalami diam justru akan terganggu oleh khayalnya. Ya kan? Misalnya banyak yang bilang kok sholat justru alam khayal itu justru muncul terus ya, karena sholat itu juga bagian dari posisi diam, gitu kan? Meditasi atau apapun ya, itu pasti fenomenanya akan seperti itu. Akan muncul bayangan-bayangan dalam pikiran kita. Nah kalau seperti sekarang ini justru dia tidak naik. Karena saya seluruh perhatian saya tertuju pada pembicaraan ini. Iya. Karena tertuju, yang bawah itu nggak naik. Nah justru benar sekali ketika Mbak saya mengatakan tutup mata, dia langsung muncul. Karena posisi saya sedang diam. Yang diam itu pasti yang di bawah dia akan naik. Nah kalau itu tidak dilatih, itu alam khayal kemana-mana. Itu yang membuat kita malam-malam mau tidur sulit tidur, karena alam khayal kita dibawa ke sana kemari dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya ya. Jadi repot ya sebenarnya. Iya. Karena kan ya kalau aku cerita sedikit nih ya Mas Nur, aku kan
memulai perjalananku tuh dari 2007 kalau nggak salah. 2007. Gitu. Jadi mulai latihan meditasi, mulai apa ya, healing journey lah gitu ya kalau zaman sekarang bilangnya kan, menetralisir semuanya gitu. Itu memang sulit. Ya. Gitu. Jadi aku tahu bahwa orang-orang ketika dibilang coba deh meditasi, itu mereka kan kayak enggak orang baru tarik nafas udah langsung banyak banget tuh di otaknya gitu kan. Dan itu juga bisa menjadi satu indikator dia ngalamin kesepian karena banyak banget hal yang dia pikirin sendiri, dia bahkan tidak berbagi sama siapapun seperti yang Mas Nur bilang. Dia menciptakan kan. Dia menciptakan kebiasaan atau pengkondisian itu sehingga dia ada di tahap yang apa-apa aku lakuin sendiri gitu. Atau dia mengalami keterpisahan yang walaupun banyak orang di rumahnya tapi dia nggak ada koneksi secara emosional ya sama siapapun anggota keluarga di rumahnya itu kan. Dan apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk kita tuh selalu meyakini bahwa si cahaya tadi yang aku tanyain ke Mas Nur itu memang ada selalu. Dan dia tuh cuman kayak center aja, kalau lagi mau diterangin kita pakai, kalau lagi habis baterainya kita harus charge atau kita harus ganti baterai baru. Bahkan kalau saya menyebut itu sebagai alarm. Alarm fungsinya lebih dari itu bahkan. Alarm maksudnya ketika kita niat jelek saja, dia langsung muncul, cahaya itu muncul. Gitu. Karena seperti kata Rumi, kau mencari dirimu di luar padahal sejak awal dia telah bersemayam dalam dirimu. Jadi cahaya itu telah bersemayam dalam dirimu. Nah, cuma tadi kita hanya berjarak dengan cahaya itu. Kita selama ini fokusnya di luar, mendengar keluar, melihat keluar, mencari keluar. Akhirnya kita tidak punya tidak punya keberanian untuk kita mendekati diri kita sendiri. Nah, itu yang dialami oleh manusia modern sekarang. Dia seperti kalau tema-tema tentang self love ya. Nah, itu menurut saya satu sisi positif, satu sisi bisa negatif. Negatifnya apa? Negatifnya pernah tidak ini kalau salah tahun lalu tahun ini jadi ada ini di Amerika, dia konsultasi sama psikolognya, dia merasakan kesepian luar biasa, kemudian psikolognya bilang begini, kalau begitu kau nikah dengan dirimu. Jadi dia benar-benar mengadakan acara pernikahan dengan dirinya, menikah dirinya. Setahun kemudian dia ke psikolog lagi, dia konsultasi, dia tidak bisa tenang dengan dirinya, akhirnya dia cerai dengan dirinya sendiri. Jadi setahun kemudian dia cerai dengan dirinya sendiri. Lucu sekali fenomenanya. Nah, itu makanya self love itu bisa positif, bisa juga negatif. Ada self love yang justru menegaskan ego. Akhirnya yang ada hanya dia, karena cintanya itu hanya diberikan untuk dia, ya kan? Seperti itu. Nah, kecuali dia tadi menemukan cahaya dalam dirinya. Nah, Rumi kalau Rumi fokusnya adalah menemukan cahaya yang ada, yang tertimbun dalam diri, gitu. Nah, biar manusia menemukan jalan keluar, jalan pulang lah. Jadi bagi Rumi jalan pulang itu tidak mesti meninggal ya atau mati. Jalan pulang itu maksudnya menemukan batin diri ya, itulah jalan pulang. Dengan menemukan batin itu menjadi cahaya kita untuk berjalan lebih jauh, ya gitu. Jadi gimana kita mencapai itu? Bisa lebih tenang, lebih bisa memancarkan si sinar itu. Karena kan terkait sama frekuensi level juga kan. Iya, betul. Semakin kita bisa attract hal yang baik, kita semakin bisa punya potensi mendatangkan hal baik terus-terusan gitu. Seperti tadi yang kita diskusikan. Biasanya kalau kita diam, yang pertama itu kita menyadari betapa banyak khayal ya yang muncul dalam diri. Nah, kalau kita mulai itu biasa. Justru kenapa kita perlu diam? Justru bagaimana caranya mengendalikan itu, ya kan? Nah, yang muncul itu kan banyak ya, entah itu peristiwa atau sesuatu yang menyakitkan atau mungkin membahagiakan. Jadi caranya adalah bagaimana kita berdamai dengan itu semua. Kalau bahasa Rumi, memeluk
seperti apapun diri kita. Menerima seperti apapun diri kita. Nah, biasanya kalau kita bisa seperti itu jalan yang bagus untuk kita bisa masuk lebih dalam lagi ke batin kita. Nah, biasanya kita tidak jujur terhadap apa yang kita alami. Kita tidak menyadari kalau selama ini kita terluka. Dia harus berjarak terus dengan lukanya. Nah, itu sangat sulit untuk dia bisa menemukan dirinya. Makanya jalan yang paling bagus itu pertama adalah dia jujur dengan diri, menerima dirinya apa adanya dengan seluruh luka yang ada dalam batinnya. Nah, ketika dia menerima itu jalan terbaik untuk kemudian dia melangkah lebih jauh, masuk lebih dalam diri. Nah, ketika masuk lebih dalam, dia akan menemukan cahaya itu. Nah, itu. Jadi serangkaian proses ya. Betul, itu serangkaian proses. Kalau ada yang ke-skip? Itu wajar. Ulang lagi dari nol. Betul. Sama dong prinsipnya kayak psikologi berarti. Banget, sama. Makanya Rumi itu juga banyak dibandingkan dengan psikolog. Tapi kan di zaman itu belum ada psikolog. Nggak ada. Yang adanya apa? Tabib. Iya, tabib. Tabib itu sama kayak psikolog. Prakteknya Nggak, bisa. kalau tabib itu dulu generalis ya, semuanya. Dia boleh kan? Dokter sekaligus psikolog. Kayak gitu. Karena kalau dokter di zaman Rumi harus wajib belajar ilmu nafs. Oh iya. Jadi dulu nggak ada psikolog, yang ada ilmu nafs. Kenapa? Jadi tidak belajar anatomi tubuh saja, tapi belajar struktur batinnya. Itu struktur batinnya. Karena dulu di zaman Rumi, jatuh cinta itu dianggap penyakit. Jadi orang jatuh cinta dianggap penyakit. Makanya kenapa harus belajar ilmu nafs untuk tahu bagaimana karakter orang kalau lagi jatuh cinta. Karena itu dianggap penyakit. Dulu dianggap penyakit. Kalau jatuh cinta? Iya, dianggap penyakit. Hah? Iya. Kenapa? Ya, dia kan akan memutuskan semuanya kecuali kekasih, kan? Kalau bahasa Rumi. Bahasa Rumi kan seperti itu. Dia akan memutuskan semuanya kecuali kekasih. Jadi cinta adalah api yang akan membakar semuanya kecuali kekasih. Itu syairnya Rumi. Gitu ternyata. Iya. Itu. Jadi dia bucin juga dong? Kalau bagi Rumi, cinta itu harus bucin. Kenapa? Kalau tidak bucin bukan cinta. Itu senang, itu suka. Jadi kalau cinta harus bucin? Kalau bagi Rumi, iya. Makanya Rumi membedakan cinta yang lahir dari ego, cinta yang lahir dari roh. Dan bucin itu termasuk yang? Lahir dari roh, dia divine love. Oh. Bucin itu divine love. Bucin itu divine love. Kalau transaksi bukan. Oh gitu. Kalau transaksi adalah? Transaksi, biasanya kan orang suka itu karena dia suka si fulan. Dia suka beliin barang ya, gitu. Gitu, peduli, care dan seterusnya, yang kayak gitu aja. Jadi divine love-nya nggak ada. Nah, makanya bagi Rumi yang itu justru mudah terpisah, karena dia melihat cinta itu lebih kepada manfaat aja. Makanya kata Rumi, ketika manfaatnya hilang, cinta pun akan sirna. Karena dia melihat cinta itu lebih kepada barter, transaksi aja. Nah, makanya Rumi membedakan cinta yang lahir dari ego, cinta lahir dari dimensi roh. Nah, dimensi roh yang divine love. Nah, bucin itu divine love. Oke, jadi banyaknya sekarang kan transaksional ya. Nah, itu. Walaupun bilangnya bucin. Nah, itu bukan sebenarnya. Jadi orang belum ada dalam tahap kesadaran dong? Enggak, tapi boleh jadi begini, dia awalnya mungkin suka itu karena karena suka kasih barang apa semuanya, tapi lama-lama akhirnya dia tertawan oleh cinta. Bisa juga begitu. Bisa gitu. Nah, cirinya begitu. Kalau bucin itu kayak di lagu-lagu, aku mau tidur ingat kamu, aku mau makan ingat kamu, aku mau itu kan, itu kan, itu ciri dari bucin. Jadi kata Rumi, keindahan cinta itu adalah ketertawanan. Ketertawanan. Iya, ketika orang tertawan dalam cinta, itulah keindahannya, itu kata Rumi. Nah, makanya kalau bagi Rumi, cinta itu harus bucin. Kalau tidak bucin ya bukan cinta. Itu suka, peduli, mungkin cuma sayang. Nah, kata Rumi yang ini mudah bisa. Karena nggak ada divine love-nya, lebih kepada transaksional. Nah, cuma Rumi membedakan tadi, ada cinta yang lahir dari ego, ada cinta yang lahir dari roh.
I see. Dan manusia lahir dari? Nah itu setiap orang bisa mengalami mana saja. Itu kebanyakan manusia nggak define love, maksudnya lebih kepada transaksional cinta, tetapi konteksnya transaksional saja. Maksudnya cinta yang lahir dari ego, bukan cinta yang lahir dari dimensi roh, yang divine love. Iya, kebanyakan begitu, karena sayangnya dalam keseharian kita juga begitu balas jasa kan. Karena dia baik saya baik, kan? Karena dia baik saya benar, baik. Benar. Karena dia ngirim saya kue, saya juga kirim dia kue. Rata-rata hubungan kita manusia seperti itu. People pleaser gitu ya. Iya. Oh wow. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku deh gitu. Kayak aku mungkin lagi mengisolasi diri, terus lama-lama semakin stres gitu ya dengan kondisi dunia, akhirnya semakin mengurung diri gitu. Apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk kita benar-benar bangkit lagi, kita mampu berdaya lagi, dan akhirnya itu membuat kita jadi lebih tangguh karena kita percaya juga sama ini loh, ada konsep higher self. Kalau di psikologi kan ada konsep higher self ya. Apa itu higher self? Jadi secara spiritual tuh kayak kita udah menemukan diri kita gitu. Oke. Nah kalau dalam konsep Sufi ini kan sesuatu hal yang mungkin ada sedikit-sedikit irisannya yang mirip ya gitu. Tapi yang aku tangkap jelas tuh adalah ya pokoknya semuanya harus sebisa mungkin divine love. Padahal bisa jadi kita bahkan kayak clueless love itu apa gitu. Kayak apa? Clueless, kita nggak tahu cinta tuh kayak gimana. Kita sendiri kebingungan. Nah, memang begitu kata Rumi. Jadi kata Rumi, tidak semua orang mengalami jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu milik hati. Jadi hanya pemilik hati yang merasakan jatuh cinta. Dan bagi Rumi, jatuh cinta itu gift, dia pemberian dari Tuhan. Karena tadi ketika dia merasakan itu, dia akan merasakan tertawan oleh cinta tadi. Nah, tidak semua orang merasakan itu. Kebanyakan merasakan ya tadi ya transaksi balas jasa dan seterusnya. Padahal itu bisa kita rasakan dari kasih ibu loh, ya kan? Kasih ibu terhadap itu kan divine love ya. Dia mengandung kita 9 bulan, melahirkan semuanya. Tapi nggak semua orang kan? Ya nggak tahu ya. Nggak semua orang punya kesempatan dapat ibu yang seperti itu. Ada yang anaknya ditaruh di panti asuhan. Iya, itu kasus lain. Cuma Sufi meyakini bahwa anak itu memang seperti itu. Makanya biasa kalau dalam tradisi Sufi, kalau ingin merepresentasikan Tuhan di dunia itu wujudnya kayak wujud ibu. Kenapa? Yang memberi tanpa belas kasih, yang beri tanpa mau imbalan, yang beri itu. Tapi tiap PMS marah loh. Apa? Tiap PMS marah. Ya kan perempuan ibu-ibu gitu biasanya. Ya itu soal lain. Soal lain. Oke, terus? Tapi intinya seperti itu. Dia manusia akan merasakan itu. Makanya saya baru saja datang dari Turki ya. Turki. Oke. Di situ melengkapi perjalanan saya dalam penerjemahan Rumi Masnawi. Kita ketemu dengan satu, kalau dalam Sufi ada namanya tarekat, tarekat Mevlana Moulawiyah. Nah, dalam tarekat itu bagaimana semuanya itu hidup dengan cinta, hidup dengan cinta. Kita dilayani luar biasa baik, kita merasakan ketulusannya itu luar biasa karena dia mengatakan ya inilah warisan Rumi yang orang lupakan ya. Jadi kalau selama ini saya mungkin hanya mendengar itu dari terjemahan saya, dari bahasa, tapi setelah datang sana saya melihat wujudnya. Oh benar-benar mereka mengamalkan itu dalam tradisi itu. Oke. Wow. Dan apa yang harusnya kita amalkan dalam tradisi kita sehari-hari? Maksudnya kita ngomongin kita individual bisa ambil pelajaran ya? itu bahwa to love, to serve, mencintai itu melayani. Itu benar. Iya, cuma kan dalam keseharian itu tidak kita lakukan. Di itu bukunya Eric Fromm juga bilang gitu kan. Iya, betul. Bahwa kita semakin sayang sama orang, kita akan semakin ingin melayani orang itu betul, gitu. Betul. Tapi kadang
itu suka disalahartikan juga sama kebanyakan pasangan ya. Iya. Iya. Sehingga akhirnya terjebak dalam si rasa sepi tadi lagi kan. Betul. Kayak ya kita berdua gitu bareng, tapi terus kok kita ngerasanya kayak kita nggak satu frekuensi nih, sepi. Kok dia nggak ada di pihakku sih, sepi lagi gitu. Bagaimana juga, ini kan ekspektasi berarti kan. Iya betul. Si ekspektasi itu bisa kita atur atau kita kecilkan supaya kita tetap ada dalam situasi yang keselarasan atau divine love-nya tuh lebih besar gitu. Bisa diatur. Gimana? Gimana caranya? Kalau divine love tuh nggak bisa diatur. Divine love nggak bisa? Enggak, dia datang dengan sendirinya. Dia bukan sesuatu yang bisa kita ciptakan. Sama sekali. Sama sekali. Divine Meskipun love itu kita mempraktekkan self love. divine love itu kayak cinta pertama. Yang ketika melihat itu kayak kita semua direnggut semua yang kita miliki. Kayak gitu. Jadi dia tidak bisa kita rencanakan, kita ciptakan, tapi sifat-sifat dari divine love itu bisa kita ciptakan. Misalnya tadi melayani, berbagi dengan orang, berkhidmat kepada orang. Itu kan kalau saya menyebutnya anak-anak cinta. Kasih, peduli, itu semua anak-anak cinta, bukan cinta ya. Nah, tapi kalau didasari dengan cinta, anak-anak cinta itu akan hadir dengan sendirinya. Yang kepedulian, memberi dan seterusnya itu anak-anak cinta. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana cinta itu kita raih. Nah, yang saya ceritakan tadi bahwa kenapa mereka di tarekat itu melakukan itu ya, bahwa mencintai itu melayani untuk merentuhkan egonya. Jadi dengan melayani itu lama-lama ego kita itu akan Ruh. Ya. Oh iya. Iya, bayangkan kalau saya layani misalnya orang-orang yang nggak mampu, itu setiap hari saya layani, itu kan pasti akan ini ya. Ada kepedulian yang tercipta dalam diri saya seperti itu. Benar sih. Ya itu sih. Wah, ternyata ya. Ternyata itu tidak mudah untuk dipraktikkan. Betul, sangat. Karena membutuhkan ketulusan yang besar nggak sih? Iya. Makanya untuk sampai itu caranya kayak gitu. Jadi mereka, jadi itu menarik sebenarnya di sana karena jadi mereka setiap orang yang masuk karena mereka profesional, maksudnya mereka punya kerja di luar. Yang jemput kita itu seorang pilot. Kemudian yang melayani kita itu ada yang ahli IT dan seterusnya. Tapi mereka menjemput kita, melayani kita, membagikan ini makanan kayak kita ke restoran gitu. Padahal mereka semua orang profesional. Itu. Jadi mereka kerja dari Senin sampai Jumat. Nah, Jumat malam sampai Minggu itu mereka melatih dirinya dengan melayani. Gitu. Nah, kita butuh laku-laku seperti itu sebenarnya. Untuk belajar menurunkan ego sehingga kita bisa menemukan divine love tadi. Oke, pertanyaan terakhir, menurunkan ego supaya kita menemukan divine love. Iya. Menurunkan ego. Iya, apa yang harus dilepaskan dari ego? Ada banyak hal. Kalau ini dalam tradisi sufi ya, setiap tingkatan dalam diri kita itu ada egonya. Tubuh ada egonya. Itu bisa kita terlihat kalau kita lagi makan ya. Nah, itu ada egonya. Kemudian alam khayal saya ada egonya. Pikiran saya ada egonya. Jadi seluruh dimensi dalam diri saya ada egonya. Nah, kalau dalam tradisi sufi semuanya harus di-manage bagaimana dia tunduk ke hati. Ya, dia tunduk ke hati. Jadi hati menjadi nahkoda, hati menjadi pemimpin agar hati itu yang mengatur semuanya. Kau jangan macam-macam ya yang jadi nahkoda saya gitu. Karena kalau nggak diatur itu tadi kita akan terombang-ambing. Kadang maunya tubuh, kadang maunya dimensi spirit, kadang terus seperti terombang-ambing. Kita tidak tahu, makanya posisi hati itu dia akan menjadi penentu untuk kita itu memang cenderungnya kemana. Gitu. Iya ya. Nah semua ini ego. Jadi kalau Rumi semua ini ego. Semua ini ego. Makanya dia harus dikendalikan melalui hati. Nah bagaimana hati dikendalikan tadi? Nah itu tadi
entah itu melayani, berbagi dan seterusnya. Kembali ke situ lagi. Service intinya ya. Iya. Oke. Menarik ya. Kayaknya nggak cukup sih kalau cuma sekali ya, Mas Nur ya. Kayaknya harus ada lagi. Thank you so much loh. Sama-sama Mbak Sem. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Mbak Sem juga.